Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran akidah akhlak kelas 8. Seperti minggu lalu, sambil pembelajaran dimulai, saya minta siswa-siswi untuk mengirimkan nama beserta nomor absennya ke grup WA. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah membahas indahnya berakhlak mulia dengan materi sabar. Hari ini akan dilanjutkan dengan indahnya berakhlak mulia dengan materi syukur dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami perilaku syukur dan qanaah sesuai perintah syariat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku syukur dan qanaah sesuai perintah syariat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan contoh bentuk berakhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu syukur dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Mula-mula, kita akan membahas syukur. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa artinya berterima kasih dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan sikap. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kepada Allah SWT dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Jadi, syukur adalah wujud terima kasih seorang hamba kepada nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nikmat yang diberikan Allah pun tak terhitung banyaknya. Manusia tak mampu untuk menghitung dan memperkirakan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Setelah kita mengetahui apa itu syukur dari segi bahasa dan dari segi istilah, sekarang kita akan mengetahui dalil yang membahas tentang syukur. Dalil yang membahas tentang syukur terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Yang artinya, dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Adapun cara mengamalkan perilaku syukur ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana maksudnya syukur dengan hati? Dengan kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dari kemurahan ilahi. Kita juga mengakui nikmat dan mengetahui bahwa sumber nikmat itu dari Allah SWT. Nah, begitulah syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan memujinya, mengucapkan hamdalah,
bukan malah merasa sombong dan juga berbangga diri atas kenikmatan yang telah kita dapat, seolah-olah semuanya jerih payah kita, padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur dengan perbuatan, yaitu melibatkan anggota tubuh dalam perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebisa mungkin menghindarkan diri dari keterlibatan dalam berbagai maksiat kepadanya. Itulah syukur dengan perbuatan. Kemudian bentuk-bentuk syukur. Yang pertama, selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Yang kedua, menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah dikaruniakan pada kita. Yang keempat, menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan. Yang kelima, menyisihkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hikmah bersyukur. Yang pertama, kita akan memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat jaminan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan merasa rugi ketika kita bersyukur, karena banyak terdapat hikmah di dalamnya. Kemudian, membiasakan diri untuk bersyukur. Yang pertama, menerima pemberian orang tua dengan senang hati. Nah, artinya kita seberapapun diberi oleh orang tua kita menerimanya dengan senang hati. Yang kedua, memanfaatkan uang untuk membeli hal-hal yang bermanfaat. Nah, setelah kita diberi oleh orang tua, kita pun memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Jangan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak boros dalam menggunakan uang. Karena kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan terhindar dari sifat boros. Demikian tadi pembahasan tentang syukur. Kemudian kita akan membahas tentang qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qani'a, qanaatan. Secara bahasa, qanaah artinya merasa cukup atau rela. Sedangkan qanaah menurut istilah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku qanaah sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar dari perilaku tamak, serakah, dan selalu merasa kurang. Sifat qanaah sangat berkaitan dengan rasa syukur yang kita tunjukkan dalam bentuk rasa puas terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Orang yang qanaah akan dikaruniai batin yang tentram dan selalu berpikir positif. Karena bagi mereka, ukuran kekayaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, akan tetapi lebih pada bentuk rasa syukur atas apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sifat dari qanaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati atau jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh dari perilaku qanaah, yang pertama, menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Nah, jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Hendaknya kita selalu berbaik sangka atas apa yang telah kita dapatkan. Yang ketiga,
selalu memohon kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dan pilihan yang tepat dalam menjalankan sesuatu. Selanjutnya, berusaha bersungguh-sungguh dan berpikir optimis terhadap keluasan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, rajin beribadah, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi beberapa contoh perilaku qanaah. Adapun hikmah berperilaku qanaah, yang pertama, jiwa akan tentram. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang ketiga, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Yang keempat, terhindar dari kekhawatiran dari keresahan. Yang kelima, selalu puas terhadap nikmat yang diberikan Allah. Yang keenam, sabar atas segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak salahnya kita berperilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak hikmah yang dapat kita ambil dari berperilaku qanaah. Demikian pembelajaran kita tentang syukur dan qanaah. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah syukur artinya ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Dalil yang membahas tentang syukur terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34. Adapun cara mengamalkan perilaku syukur, yaitu dengan syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Bentuk-bentuk syukur selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap kali menerima kenikmatan, menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendak pemberinya, lalu menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Hikmah dari bersyukur memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun terhindar dari sifat tamak, terhindar dari murka Allah, dan mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan diri untuk bersyukur dengan menerima pemberian orang tua dengan senang hati, tidak boros dalam menggunakan uang, dan dapat memanfaatkan uang untuk membeli hal-hal yang bermanfaat. Kesimpulan dari pembahasan qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku qanaah: selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan, berusaha sungguh-sungguh dan berpikir optimis terhadap keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rajin beribadah, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dari berperilaku qanaah, yaitu jiwa akan tetap tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sabar, dan hari ini membahas syukur dan qanaah. Jadi, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan 5 soal yang berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu dan pembelajaran hari ini. Untuk jawabannya, bisa dikirim lewat WA pribadi saya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian sabar secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan dalil yang membahas tentang syukur beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan cara mengamalkan perilaku syukur. Yang keempat, jelaskan pengertian qanaah secara bahasa dan istilah. Yang kelima, sebutkan 2 contoh berperilaku qanaah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.